Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada bagian kedua, di mana pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana kita masuk ke dalam halaman Learning Management System Moodle yang terdapat di Universitas Islam Bandung. Untuk itu, kita akan mengakses terlebih dahulu halaman Moodle pada alamat ekuliah.unisba.ac.id. Kemudian kita enter. Selanjutnya, pada halaman awal untuk masuk ke Learning Management System Moodle diperlukan username dan password yang bisa Anda dapatkan di bagian akademik atau di Pusat Sistem Informasi dan Teknologi. Nah, sebelum kita memasukkan username dan password, ada baiknya Anda melihat informasi yang bermanfaat untuk saudara guna mengikuti pembelajaran virtual learning atau informasi mengenai perkembangan pembelajaran yang terdapat di Universitas Islam Bandung. Setelah Anda melihat informasi, selanjutnya Anda bisa untuk memasukkan username dan password yang berbentuk seperti berikut, sebagai berikut. Ya, username ini username ini adalah bentuknya M kecil yang merupakan singkatan dari mahasiswa. Lalu kemudian diikuti oleh NPM, nomor pendaftar mahasiswa. Sementara password itu M-nya besar diikuti NPM, tanda pagar, dan M kecil. Nah, selanjutnya kita masukkan di sini. Saya copy saja dari sana supaya menghindari kesalahan. Demikian juga dengan passwordnya. Ya, password berupa titik-titik karena itu bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kemudian kita klik masuk sini. Ini adalah halaman awal daripada Learning Management System Moodle untuk Anda. Di sini ada beberapa menu, diantaranya adalah Home. Ini adalah halaman Home di mana ada gambar Unisba dan informasi perkembangan terakhir mengenai perkuliahan virtual. Kemudian dashboard yang nantinya merupakan berisi mata kuliah yang Anda ikuti. Kalender, Anda bisa mengelola pembelajaran nantinya disesuaikan dengan perkuliahan yang ditampilkan di Moodle. Lalu kemudian ada private files jika Anda punya file-file yang sudah selesai atau akan diupload, itu bisa disimpan di private file, dan ini adalah akses langsung ke perkuliahan. Baik, kita akan melihat satu mata kuliah yang diikuti oleh seorang mahasiswa. Misalkan di sini pemodelan sistem, kita masuk. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah laman kuliahnya. Setelah masuk di laman kuliah, langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengubah password supaya perkuliahan Anda aman. Di sini ada untuk mengubah password, di sini ada lambang potret. Kita bisa klik file, profile, mohon maaf, di sini profile. Lalu kemudian jika Anda mau mengubah potret, kita bisa klik detail. Di sini ada informasi umum mengenai mahasiswa. Jika Anda ingin mengubah alamat, baik email atau alamat tempat tinggal dan lain sebagainya, bisa dilihat di sini.
Anda bisa mengubahnya di sini. Ya. Lalu kemudian kalau Anda mau mengubah potret, Anda bisa klik and drag di sini, masukkan potretnya sehingga gambar ini berubah. Dan kemudian kalau sudah, kita update profile. Nah, untuk mengubah password, kita bisa mengklik yang uh, ini tanda yang ada di atas potret ini atau di samping Rigi ini. Panah ini kita klik, di sini ada change password. Lalu kita klik. Nah, silakan Anda mengubah current password tadi dengan M besar, nih, pagar dan M kecil. Lalu kemudian uh, new passwordnya apa, gitu ya. Dan kemudian klik lagi new passwordnya, dan kemudian save changes. Jangan lupa untuk menulis passwordnya di buku kecil supaya pada suatu saat Anda lupa, Anda bisa membuka kembali catatan saudara mengenai password tersebut untuk berjaga-jaga. Baik, berikutnya adalah kita kembali ke home. Kita ambil lagi satu mata kuliah di sini. Nah, ini kita lihat laman daripada model ini. Pertama ada kuliah di sini, atau juga biasanya kalau dalam bahasa Inggris topik. Jika Anda akan mengubah bahasa, Anda juga bisa di sini mengubahnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya, ini kuliah 1, kuliah 2, dan seterusnya. Anda mencari kapan kuliahnya dilaksanakan, maka Anda masuk ke dalam kuliah itu. Pada dasarnya setiap kuliah itu terdiri atas 4 aktivitas. Yang pertama adalah modul. Anda dipersilakan untuk mendownload modul atau mengunggah apa, mendownload modul. Yang kedua itu Anda melaksanakan forum. Dan yang ketiga, Anda melaksanakan kuis. Keempat, Anda memasukkan tugas. Kita lihat misalkan di kuliah 6. Sini ada modul 6. Dosen di sini memberikan penjelasan terlebih dahulu bahwa modul 6 membahas mengenai subsystem metodologi, itu yang akan dipelajari, dan kompetensi yang harus dimiliki setelah Anda mengikuti pembelajaran di modul 6 ini adalah: pertama, mampu mengemukakan definisi subsystem metodologi. Bahan forum yang akan dilaksanakan ini adalah nanti di forum Anda akan berdiskusi mengenai definisi subsystem metodologi. Lalu kemudian yang kedua, mahasiswa mengemukakan tahap-tahap subsystem metodologi di sini ya. Jadi ini adalah bahan kuis. Jadi di sini Anda akan diuji mengenai tahap-tahap subsystem metodologi, dan yang terakhir, mahasiswa mampu memberikan sebuah contoh modelan sistem. Ini bahan tugas ya. Gitu. Jadi ini adalah kompetensi yang ingin didapatkan dari sebuah pembelajaran. Nah, ini adalah forum. Di sini adalah kuis, itu ya. Dan di sini adalah tugas. Ini adalah sebuah contoh yang lengkap, di mana tugas ini di luar modul, forum, dan kuis. Tugas itu disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester. Biasanya secara umum pada perkuliahan pertama, pada kuliah yang pertama tidak dilakukan kegiatan forum, kuis, dan tugas, tetapi dosen minimal mengunggah modul, di mana modul ini biasanya berisi mengenai silabus atau rencana pembelajaran semester, sehingga mahasiswa bisa mempelajari apa-apa saja yang harus dipelajari untuk mengikuti mata kuliah pemodelan sistem ini ya, atau mengikuti suatu mata kuliah begitu. Nah, pada RPS ini
uh, akan terdapat kapan tugas dilaksanakan. Bisa terjadi bahwa sebuah mata kuliah mulai pertemuan kedua dan seterusnya itu ada tugas, atau mungkin juga tidak, karena itu disesuaikan dengan kompetensi yang ingin didapat atau ingin dihasilkan setelah mahasiswa mengikuti pembelajaran suatu mata kuliah. Secara umum bisa dijelaskan bahwa mahasiswa harus melaksanakan aktivitas eh, forum, membaca modul, melaksanakan diskusi di forum, menjawab kuis, dan memasukkan tugas. Itu adalah pada mulai pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada pertemuan 8 tidak dilakukan 4 hal tersebut karena itu merupakan waktu ujian tengah semester, sementara kalau pada pertemuan pertama itu adalah penjelasan mengenai rencana pembelajaran semester. Dilanjutkan secara umum bisa melaksanakan aktivitas membaca modul, melaksanakan diskusi di forum, menjawab kuis, dan memasukkan tugas itu pada pertemuan ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sementara pada 16 tidak dilakukan itu karena itu adalah waktunya ujian akhir semester. Untuk itu, pertemuan pertama menjadi sangat penting karena dosen akan memberikan arahan kapan modul, forum, dan kuis serta tugas diberikan. Baik, saya kira itu penjelasannya. Pada kesempatan yang kedua ini pula saya ingin menyampaikan kepada mahasiswa bagaimana cara download atau mengambil modul. Jadi pada halaman mahasiswa akan terlihat seperti ini, misalkan di kuliah 6, kita klik modul ini, maka dia langsung akan tampil di sini berupa file PDF dan Anda bisa membacanya di sini. Ya, ini adalah bentuk modulnya atau mungkin dikenal juga sebagai diktat gitu. Nah, ini adalah modul-modulnya, modul 6 isinya, dan jangan lupa barangkali di bagian yang terakhir itu ada hal-hal yang perlu Anda cermati, misalkan dosen memberikan tugas dan instruksinya ada di dalam modul. Untuk bagian yang kedua ini kami cukupkan dulu sampai di sini, sampai jumpa di bagian yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.